Oke, selamat datang di channel saya di Ilham FT Auto, dan kali ini memang dulu sudah saya pernah ya review yang seperti ini ya, Escudo ini. Tapi kalau yang dulu tuh yang 2.0, jadi yang udah cc-nya 2000 ya. Dan itu tipe tertingginya si Escudo pada saat itu, memang tahunnya lebih tua, tahun 2002 kalau nggak salah, dan itu memang cc-nya lebih gede. Kalau yang ini yang memang masih mirip-mirip mobil-mobil generasi yang sebelumnya ya, Escudo yang generasi sebelumnya. Tapi memang kalau si Escudo yang generasi ini memang tidak ada kayak sidekick ya, itu tidak masuk ya, tidak ada yang seperti ini. Kalau Grand Vitara mungkin lebih kayak waktu itu lebih besar ya. Kalau Grand Vitara itu lebih besar, cc-nya juga lebih gede ya. Dan kali ini saya akan ulas nih si Suzuki Escudo, dan ini yang cc-nya 1600 ya, tidak yang 2000 cc, ini yang 1600 cc, tapi dia sudah full injection ya. Kita langsung bahas yuk. Ya, ini kalau Escudo yang 1600 cc ini memang sebenarnya tampangnya itu keren juga ya, gagah gitu ya. Walaupun memang ini mobilnya sudah berumur 20 tahun, tapi lihat luar biasa ya. Kalian kalau udah dilihat dari awal tadi sampai sampingnya tuh, itu masih kinyis banget ya. Ya, mobil ini ada di Vanka Auto di Cinere Bellevue Mall ya. Jadi pas lagi awal video itu mungkin udah ada nomor teleponnya ya, nomor telepon Om Ivan dan Om Edi. Kalau kalian mau lihat langsung mobilnya bisa langsung datang aja ke Cinere Bellevue Mall ya. Dan ini memang asli, pas saya nyetir juga enak banget ini mobilnya, sumpah. Masih kinyis-kinyis banget dan masih berasa mobil baru nih. Kalau kalian ingin punya SUV ya, mungkin ini mobilnya nggak sampai 200 juta harganya, cuma 100-an juta saja ya. 100 juta berapa saya nggak tahu dah, pasti kan udah di atas 150 ya, bisa nyampe ya, karena di sini mobil ini kesana kinyis banget. Jadi kalian bisa langsung telepon Om Ivan aja ya, atau telepon Om Edi ya, untuk menanyakan harga mobil ini tuh berapa ya. Dan memang kalau untuk tipe yang ini, dia lampunya bener-bener apa ya, dia masih menggunakan yang halogen biasa ya. Dia belum yang full apa namanya, belum full LED ya, atau belum yang apa gitu. Pokoknya ini masih yang sederhana aja. Dan di bawahnya memang belum ada fog lamp untuk yang ini. Dan ini grillnya memang masih mengikuti si Suzuki Escudo yang model lama, yang gen pertama itu, yang ada 3 series ya, Escudo, Vitara, dan Sidekick. Tapi kalau ini nggak ada. Dan juga ini memang walaupun bempernya memang bemper plastik ya. Ya memang sih itu juga dulu yang sama, yang generasi sebelumnya juga bemper plastik ya. Tapi memang sini asli. Kalau ngelihat dari depan aja nih, mobilnya memang udah kelihatan gagah banget gitu ya. SUV-nya tuh dapat banget gitu. Walaupun ini memang cuma penggerak 4x2 sih, nggak 4x4 ya. Oke. Ini ruangan mesinnya dari si Suzuki Escudo yang 1600 cc ya. Mungkin mesinnya itu mirip-mirip ya sama kayak mesinnya zaman dulunya si siapa? Si Escudo yang lama, yang model sebelumnya, Escudo, Sidekick ya, atau Vitara yang zaman dulu ya. Tapi memang untuk ini dia sudah bukan karbu lagi. Jadi yang kalau yang ini dia sudah masuknya injeksi ya, untuk si Suzuki Escudo yang ini. Jadi udah masuknya tuh yang 16. Nah, mungkin ya dia udah spesifikasinya itu udah lebih
lebih baik ya. Coba kita balik. Tuh. Kelihatan nggak tuh? Mungkin spesifikasinya di situ tuh. Mobil ini memang sudah injeksi ya untuk mesinnya. Jadi ini udah lebih baik ya daripada yang generasi sebelumnya, dan jujur ya, rapi loh. Walaupun mobil 20 tahun, ternyata pas awal-awal baru mobil ini memang Suzuki ini memang bisa dibilang rapi nih untuk seluruh ruangannya. Walaupun memang mobil ini dulu belum dikasih ABS ya untuk remnya. Dan tapi rapi loh, asli ini rapi banget. Saya salut sama sini mobil Suzuki Escudo ini, emang nih rapi dia, rangka-rangkanya, tulang-tulangnya rapi semua itu. Dan ini dia ada peredamnya juga ini, walaupun tipe yang di bawahnya bukan tipe yang 2.0 ya atau yang 2000 cc, enggak, ini tetap dikasih peredam. Dan itu ya sudah warna dasarnya bagus ya, jadi udah sewarna sama body ya. Keren si Suzuki siapa Escudo ini ya, rapih banget bener asli. Nah, untuk tampilan samping memang terkesannya walaupun kelihatan mobilnya kecil ya, kayak Merc Kitty gitu ya, kayak ya minimalis lagi, tapi gede, ini gagah banget. SUV masih pantas disebut SUV ya, pantas ya, pantas Escudo mah. Apalagi kalau untuk yang 2.0 memang lebih tinggi daripada yang saya ulas sekarang ini ya. Waktu yang 2.0 memang lebih tinggi. Peleknya memang juga beda ya. Kalau yang 1,6 ini memang peleknya yang lebih standar seperti ini ya, tapi tetap racingnya dapet ya. Dan handle-nya sendiri memang mobil ini masih berwarna hitam ya, hitam tapi modelnya udah tarik, keren. Dan juga tuh ya belakang juga sama seperti itu. Dan saya suka mobil ini ada di tangki kanan. Saya suka tangki kanan. Kalau mobil yang ini saya suka banget karena you know lah ya. Dan bisa dibilang ini Escudo yang cukup cakep ini, emang sini cukup cakep menurut saya. Dan memang spionnya dia untuk yang tipe yang di bawahnya ini, dia ini masih yang biasa ya, belum elektrik ya, tapi dan masih belum sewarna body. Tapi nggak masalah sih, tetap aja cakep sih mobil mah, walaupun tipe terendah juga. Yang penting mobil itu fungsinya kok, bukan yang dilihatnya sama masih kinyis begini sih, emang bagus sih. Dan di itu ada listnya ya. Dan untuk peleknya sendiri, mobil ini menggunakan pelek ya, pelek racing bintang itu ya, palang bintang begitu, dengan ukurannya tuh 195/80 ring 15 ya. Untuk rem depan mobil ini sudah cakram, dan ini bannya memakai Dweller HT ya, Bridgestone ya. Rem depan sudah cakram. Rem belakang sih mobil ini masih tromol ya, dia belum cakram gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting bisa ngerem ya, iyalah, yang penting bisa ngerem. Dan dia pilar C-nya nih belakangnya nih gede banget nih, walaupun memang mobilnya cuma 2 baris ya, tapi ini gede banget pilarnya. Dan ini kayak ada lubang udara gitu ya, keren. Dan dia udah dapat talang air, dan dia udah ada antenanya nih, seperti ini nih, antena zaman dulu nih, mobil awal-awal 2000-an. Tapi emang overall sih emang ganteng sih emang ya. Dan juga ada lampu sen tuh di fender tuh zaman dulu tuh udah mewah tuh. Zaman dulu sih mobil ini mungkin kalau harga barunya tuh bisa nyampe 300 juta nggak ya? Waktu 2005. Kayaknya enggak deh, paling 200-an juta ya. Sekarang juga cuma 100-an juta aja, atau enggak? Ya nanti tanya Om Ivan aja ya, atau yang punya showroom ini. Langsung harganya berapa ya, DM aja, karena saya juga nggak disepil nih harganya nih ya. Oke, untuk tampilan belakang dari Escudo yang generasi ini, saya lebih suka ya. Karena memang agak mirip nih sama generasi yang sebelumnya. Dulu kan plat nomornya taruh di situ, sekarang dia pindah ke bawah sini dan tetap berkonde ya. Jadi bisa dibilang Escudo ini bisa dibilang dulu tuh pelopornya mobil. Sebenarnya sih bukan Escudo doang sih pelopor ya. Karena di tahun 70-an, 80-an itu kan udah banyak mobil kayak gini ya. Dan mobil generasi sebelumnya juga hadirnya kan di tahun 80-an ya kalau nggak salah ya. Jadi untuk generasi kedua ini memang sampai di awal 2000-an ini masih gagah banget pakai konde begini ya. Soalnya di tahun 2010-an ke atas itu mobil-mobil berkonde ini udah jarang barunya loh ya. Dan ini bisa dibilang ini cukup cakep ya, walaupun memang dia lampunya ini masih buram semua, tapi nggak masalah bagi saya. Dan memang dia belum ada kayak reflektor gitu ya, kalau yang di tipe yang ini ya, di tipe yang ini dia belum ada reflektor. Jadi kalau di tipe yang di atasnya yang 2.0 itu dia udah ada reflektornya ya, si Escudo ini.
Dan ini dia nih zaman dulu nih, kalau memang di mobil zaman sekarang mungkin ya kayak kalian tahu ya taksi online itu mobilnya kan iklannya itu bisa lewat pesawat. Duit. Ya kalau kalian zaman dulu tahu ya, kalau maksudnya kalau zaman sekarang tadi saya sambungin yang lagi itu sekarang kan kayak taksi online itu kan dipakai iklan, tapi kan langsung satu full belakang body itu dipakai semua, malah kadang sampai nyamping loh apa iklannya ya. Itu kan kadang-kadang sayang banget gitu body tempel ya. Kalau zaman mobil berkonde begini ya, mungkin sampai di tahun 2013 itu mungkin ras yang terakhir yang masih berkonde. Jadi itu cocok sih kalau buat beriklan, lebih pantas mendingan kayak gini, mendingan bannya gitu. Jadi buat ban serep gitu ya, buat jadiin kayak iklan gitu seperti ini ya. Ini saya nggak di endorse ini ya, sorry ya, ini pas banget emang karena mobilnya pakai beginian nih ya. Jadi memang lebih enak aja gitu kalau ngiklan di mobil kayak gini itu ya enak, jadi nggak langsung ke body, nggak langsung, jadi cuma lewat ban aja itu orang tuh tahu kalau itu mobil itu lagi ngiklanin ini. Nah gitu. Tapi sekarang mobil-mobil yang mungkin yang masih berkonde itu cuma Jimny doang ya, Suzuki Jimny ya, si saudaranya si Suzuki Escudo ini ya, atau enggak bisa dibilang ya dia itu lebih, Jimny itu lebih tua lah daripada Escudo ya pada saat itu ya. Tapi ini emang ya begitulah ya, udah bingung saya ngomong apa lagi. Tapi untuk di sini bagusnya mobil ini sudah ada defogger ya, sudah ada defogger, dia sudah ada rear wiper juga, walaupun memang agak ngumpet di antara ban konde ini. Tapi saya salut nih, tetap dikasih rear wiper sama defogger, jadi dia nggak terlalu apa namanya ya, jadi nggak bikin embun kaca gitu ya, karena bahaya sekali kalau sampai berembun gitu ya. Walaupun memang di sini belum ada sensor parkir atau kamera parkir ya, tapi ini asli sini ini mobil cakep banget emang si Suzuki Escudo ini emang. Buka bagasinya memang, walaupun memang masih nyamping, tapi dia ada pegasnya begini ya, jadi cukup aman ya, biar nggak langsung kena apa, biar nggak langsung gimana, langsung nyeblak gitu. Maksud nyeblak mah enak dong, nyeblak dong kalau bagi cewek-cewek ya, maksudnya langsung ngebus gitu ya, jangan. Ini enak dikasih pegas gini, jadi buat penahan gitu. Walaupun jadi kayak bagasi aja, kayak buka pintu bagasi ke atas ya ada pegasnya, tapi dia pegasnya cuma satu, kalau di itu kan dua ya. Dan ini dia bempernya memang ngikutin alur si ban ya, jadi biar ngepas sama si bannya nih. Unik memang mobil kayak gini. Dan ini tampilan bagasinya lega banget ya, dan ini memang udah mentok ya untuk baris kedua, dia segini. Dan dia ini memang bangkunya bisa dilipat 50-50 ya. Ini sarung joknya nih kalian udah dapet juga nih, kalau mau dipasang sarung jok lagi juga bisa nih ya, biar terjaga nih aslinya si bahan bludru nih si kursi ini ya. Dan memang ini udah nggak bisa dibuka-buka lagi, karena kan enak mobil kayak gini berkonde kan ban serepnya ada di luar ya, jadi nggak perlu bongkar-bongkar bawah lagi ya, atau enggak nyari baut buka bawah ban serep di bawah gitu nggak perlu. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan ya, tuh tempat penyimpanan nih, tuh dongkrak semuanya nih, enak disimpan di sini ya, di sini. Tapi emang agak ribet sih. Nah pas tuh, tinggal nutup dia rapet. Dan ini sih ada colokan 12 volt ya, luar biasa loh zaman dulu nih. Ini udah bisa dibilang udah mewah loh tahun 2005 mah. Di sini ada tempat penyimpanan, di sini juga ada tempat penyimpanan, malah lebih besar ya untuk sebelah kanan ya. Dan ini pintunya kalau kita langsung nutup nih, ini langsung rapet loh. Keren banget emang si Suzuki Escudo yang 1600 cc ini ya. Tapi emang sumpah sih ya, gagah banget ya. Ini bisa dibilang dulu kalau di mana ya, mungkin ini sebenarnya kalau buat saingan sama si RV yang gen pertama cocok ya, cocok banget. Tapi kan si RV kan pada saat itu di 2005 kan dia akan berganti generasi jadi yang lebih gede ya, daripada si Escudo kan malah belum. Escudo akhirnya ya ada di Grand Vitara ya kalau nggak salah ya. Nah iya, Grand Vitara akhirnya dia buat jadi saingannya. Kalau Escudo nih emang gagah sih emang sumpah. Kalau buat sama generasi pertama CR-V ini buat saingan, emang gagahan ini sih daripada CR-V ya. Nah, kita ke dalam. Baris tengah dulu aja. Duduknya nyaman banget, masih enak banget ini ya. Dengan posisinya tadi nyetir saya nih,
lega juga ya, masih enak. Dan ini mobilnya karena cukup tinggi, nggak mentok loh, keren. Tapi ini enak banget loh, nyaman, jadi nggak bikin nekuk banget gitu, enak sih, nyaman sih mobil kayak gini. Dan memang ground clearance-nya dia itu emang nggak begitu tinggi-tinggi banget, jadi ini mobil SUV perkotaan, cocok banget sih. Tapi kalau mau dibawa buat main tanah dikit-dikit ya, yang nggak terlalu ekstrim, ini juga oke juga sih. Dan di sini dia bahan bulu-bulu masih bagus banget ya, tuh bahan kulitnya nih, sintetisnya nih bagus juga. Dan ini handle-nya memang dia belum ada krom-kromnya kan, ini tipe yang di bawah, tipe 1600 cc. Power window ya, memang ini masih ada tongolan ininya nih, kunci ya. Dan dia ini ada set pocket ya di depan sini, di bangku supir. Dan ini mungkin asbak ya, nah kan asbak. Dan ini dia ada gardannya karena dia masih penggerak belakang ya. Dan ini dia ada tempat apa penyimpanan juga, atau namanya tadi set pocket ya. Dan ini memang bangkunya ini emang cukup nyaman. Dan ini dia ada armrestnya loh. Wih, ada armrestnya. Walaupun memang headrestnya cuma hanya 2 titik ya. Dan dia ada lampu bagasi di sini ya, masih nyala, bagus. Dan ini juga ada lampu tengah ya, lampu baca ya. Di depan juga ada lampu baca lagi tuh. Ntar ya, kita habis bahas depan. Tapi ini ya overall sih yang duduk belakang sih nyaman juga ya. Walaupun memang ini cuma 2 baris, jadi AC-nya mungkin dari depan nggak mungkin lah dipasang blower lagi ya. Kecuali mobil ini 3 baris ya, nggak mungkin dari baris ketiga mau pasang di mana ya. Mau dipasang di mana? Bisa aja sih duduk di belakang orang ya, kalau terpaksa anjing nyamping gitu. Penyiksaan namanya. Dan ini ada hand grip ya, modelnya fix ya, tapi dikasih gantungan gini ya. Asal jangan buat gantungin hati, nggak enak. Dan juga di sini dia, tapi emang bagus ini. Tuh atapnya masih bersih banget loh, sumpah. Atapnya masih bersih ya. Yaudah yuk kita langsung ke depan tuh, jangan sekalian kita dengerin raungan mesin mobil ini gimana ya. Ternyata di sini ada speakernya juga loh guys, ya. Speaker aja. Dan ini bagasinya ternyata masih bisa dibongkar lagi tadi karena ada ituan ini ya, apa, sarung jok. Tapi keren loh ini, ada tempat penyimpanan gini. Wah rapi nih emang, makanya jadi kesannya tuh bagus ya si Suzuki Scudo ini ya. Walaupun kuncinya memang belum ada remote, masih seperti ini, tapi dia nih kuncinya bagus. Dia kalau ngunci tuh, kunci semua ya. Ini ngunci ya. Tapi memang kalau kita cuma buka begini, ya kebuka cuma pintu supir doang ya. Tapi enggak deh, langsung kebuka pintu semua. Tapi coba kalau kita cuma sedikit doang. Nih tuh, ini doang. Supir doang yang kebuka, yang lain nggak ada yang kebuka. Tapi kalau kita langsung nah baru kebuka semua. Keren ya. Unik emang si mobil Suzuki Scudo ini, emang udah mewah ya. Dari tahun 2005 itu emang udah mantep banget dah. Dan apalagi dibawa ke tahun 2025 ini yang udah 20 tahun ya mobil. Masih dalamnya tuh cakep banget. Sebelum ke dalam nih, pengaturan spionnya sudah electric mirror ya, walaupun dia belum electric track ya. Tapi di sini dia power window udah auto, tapi auto down doang, dia belum auto up. Ada door lock juga lagi, anjing udah power door lock ya. Walaupun dia masih kunci begini tadi nih, tapi dia sudah power door lock, itu kerennya. Dan ini udah dari mobilizer loh kuncinya loh, jadi kayak Karimun Wagon R ya, persis banget dia, walaupun nggak ada remote tapi dia bagus banget. Dan dia ada window lock. Dia juga di sini ada tempat apa, door pocket ya. Dan ini speaker ya, speaker depan, speaker belakang tadi ada di bagasi. Dan ini buat buka tangki bensin ya. Jadi kita buka tangki bensinnya nggak perlu riwe jauh-jauh. Tuh, ya langsung kebuka. Dan ini bangkunya memang dia belum ada peninggi bangku ya untuk yang tipe ini. Jadi cuma hanya ada recline dan sliding saja ya. Dia manual juga ya, tuh ada 3 pedal gitu kan. Kami suka 3 pedal. Dan ini mungkin saklar ya, ini nggak bisa dibuka nih. Bagian sekring ada di sini semua. Ini cuma hiasan doang nih ya, karena tipe terendah. Mungkin kalau tipe tertinggi dia harusnya ada VSC-nya atau apa gitu, kayak fog lamp bisa ya. Dan ini ada tempat buat naruh koin ya. Nyelip, tangan masuk bisa. Ih, ini kayak ngobel apa gitu. Astagfirullah. Masuk yuk, masukin anak kunci. Iya. Langsung kita coba nyalain mobilnya. Nggak perlu nginjek kopling kalau Suzuki mah, enaknya gitu.
Dan ini udah injeksi tuh, beda ya. Langsung kita nyalain mobilnya. Wih, langsung loh nyala mobilnya. Enak banget suaranya ya. Coba kita gas dikit dulu. Wah, raungan mesinnya walaupun 1600 tapi luar biasa nih, tenaganya enak banget ya. Apalagi dengan transmisinya 5 manual percepatan gini, bisa dibilang ini cukup bagus ya. Dan ini asli, ini mulus banget ya. Kalau kalian lihat ini mulus banget tuh, masih bagus loh. Ini kulit jeruknya juga masih bagus banget loh. Nah, nasi dulu panas. AC-nya aja dingin bener cuy. AC-nya aja dingin cuy. Dingin banget cuy. Dan ini ntar kita bahas. Jadi ini setirnya aja, kulit jeruknya juga masih bagus ya. Masih bagus banget. Dan klaksonnya kenceng loh guys ya. Dan ini wipernya sudah intermittent ya. Ada wiper juga ya. Keren banget. Saklar seperti ini ya untuk lampu ya. Lampunya cukup terang ya. Tuh. Ini kalau malam terang banget ini. Dan ini memang belum ada terintegrasi fog lamp ya, karena mungkin kalau yang seperti tinggi fog lampnya di sini nih. Tapi dia bagus ya. Tuh, inisannya juga masih bagus banget ya, masih bener-bener kayak mobil baru banget sumpah. Dan ini dia kilometernya. Tuh, 16.000 doang cuy. Gila, masih 16 ribuan per kilometernya, dan tampilannya aja udah semewah ini gitu kan. Jadi bisa dibilang udah keren banget ini mobil sumpah. Asik banget ini kopinya mobil kayak gini ya. Dan ini pengaturan setirnya, mobil ini masih bisa di naik ya, masih bisa diatur. Jadi tuh kan dia tadi kalau nggak dipegangin, memang ini dia tiltnya ini memang cuma di ini doang, kita tekan gini sambil kita pegangin setir, jadi kita bisa turunin gitu ya. Jadi bisa terbilang ini tiltnya ini otomatis, jadi setirnya otomatis naik. Tapi kalau kita atur sambil dipegang setirnya, pengaturan setirnya seperti itu tuh. Walaupun dia cuma tilt doang, dia belum teleskopik ya. Dan ini koplingnya nih, sumpah enak banget koplingnya untuk si Suzuki Escudo ini. Walaupun memang agak sedikit berat, tapi Suzuki itu emang nggak salah deh kalau untuk sebuah kopling ya. Apalagi waktu lagi ngeluarin R3 tuh, itu enak banget emang koplingnya. Nggak tahu Suzuki itu emang bisa seenak itu koplingnya. Walaupun remnya juga belum ABS ya, tapi remnya juga bisa dibilang cukup pakem ya. Cukup pakem. Dan ini dia memang Escudo ini cuma hanya begini doang nih, tapi kalau menurut saya ini udah mewah banget ya. Escudo itu udah bagus. Walaupun memang dia masih menggunakan tip yang single din begini, yang USB gini ya. Tapi dia bagusnya dia udah lengkapi dengan Bluetooth. Kalau audio yang ini udah dilengkapi dengan Bluetooth ya. Jadi bukan hanya radio doang. Tapi kalau kalian nanti beli mau di custom nih, bisa buat dibikin layar, tinggal tambahin kamera parkir. Ini udah oke banget ya untuk sebuah mobil Suzuki Escudo ini. Dan AC-nya walaupun masih putar-putaran gini, lengkap loh posisinya ya. Posisinya lengkap loh untuk mobil yang tipe di bawahnya ini, dikasih beginian sampai lengkap begini nih. Udah bersyukur banget sampai defogger ini udah keren banget sumpah. Keren loh ini. Untuk sebuah AC di mobil tipe di bawah gitu ya. Keren banget. Dan ini dia udah sampai heater juga bisa loh. Keren ya. Emang si Suzuki Escudo ini emang nih. Dan apalagi dikasih tulisan Escudo begini, jadi emang buat memperjelas kalau mobil ini adalah Escudo ya. Dan ini dia ada tempat penyimpanan di sini ya. Tuh, gede banget. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan lagi ya. Tuh, cup holder. Dan di sini ada socket lighter ya. Karena zaman dulu masih ada yang ngerokok. Dan ini jangan dicoba-coba dipegang ya. Jangan coba-coba dipegang ya. Ini panas ya, panas banget ya. Ya, coba pegang, ayo coba pegang. Ya, jangan lah, saya nggak berani tangan saya. Dan ini mobil ini mempunyai transmisinya manual 5 speed. Dan di mobil ini memang kebanyakan itu masih manual ya. Karena orang zaman dulu enakan mobil kayak gini manual. Dan memang Jakarta zaman dulu belum terlalu macet, nggak kayak sekarang. Apalagi nih, kita maju coba nih mobilnya tuh. Maju aja dikit nih. Masih enak banget sumpah. Nih coba nih, mundur lagi nih.
Ih, masih enak banget sumpah. Masih enak banget ya. Masih asli banget, masih halus banget ini ya. Perpindahannya ya 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya ini masih halus banget ya, enak banget. Remnya juga masih rem tarik begini ya, jadi masih gagah. Dan kalau memang ini lebih buat ke orang yang ngerokok ya, jadian jangan heran juga dikasih ginian juga ya, power outlet juga ya, 12 volt. Tangan masukin, nyetrum, jangan males. Dan di sini juga ada cup holder juga, jadi nggak rebutan juga tuh. Depan dapet, sini juga ada ya samping rem tangan. Dan di dalamnya ada tempat penyimpanan lagi cuy. Wow. Dan ini kalau dibuka lagi, kayaknya jadi buat iniin juga ya. Harusnya sih ini buat cup holder juga bisa ini. Emang unik emang si mobil apa? Tuh. Bisa digeser. Keren banget emang. Dan ini bangkunya memang fabriknya seperti ini ya, asli masih bagus juga ya fabriknya. Dan seat beltnya bisa naik turun untuk yang bagian depan. Hand grip model fix ya. Dan ini sun visor dia ada kacanya tapi belum ada lampunya ya. Spion tengah sudah dynamic view ya. Tapi kenapa DR3 nggak dikasih ya? Itu yang saya heran. Dan ini ada lampu baca ya. Dan ini ada kacanya juga ya, walaupun di sebelah kanan ya. Dan ini ada tempat penyimpanan terbuka nih, unik banget ya si Suzuki Escudo ini. Dan juga nih di sini ada tempat penyimpanan ya. Dan ini kita lihat nih, tuh, ini mobil Bandung ya tuh. Dan kita mau lihat pajaknya berapa? Cuma 1 jutaan, luar biasa loh. Luar biasa loh, pajaknya mobilnya cuma 1 jutaan ya. Jadi kalian nih pengen beli mobil aja nih, pajak pengen 1 jutaan ini mobilnya udah pantas deh. Kalau kalian yang baru banget pengen punya mobil ini rekomendasi dah nih mobil si Suzuki Escudo ini. Ya walaupun memang minumnya pasti banyak ya mobil kayak gini ya, tapi ini udah bagus lah ya, udah keren lah ya nih Escudo ini kalau menurut saya ya. Udah bagus, apalagi udah power door lock-nya udah keren banget, tapi memang dia belum ada fitur kayak gini ya, sampai di R3 aja belum ada ya. Jimny kayaknya nggak ada deh kayak gini juga ya. Saya belum nyoba lagi di Jimny, ada nggak ya fitur kayak gini. Jadi bisa kebuka itu. Kenapa mobil itu sempat di TikTok ada pertanyaan kemarin. Kenapa kok bisa dibuka ya tapi supir doang? Nah itu buat keselamatan. Jadi memang fitur-fitur itu ada di mobil-mobil ya, baik semua mobil Jepang, mobil Eropa, mobil Amerika ya. Itu semua pasti juga sebenarnya ada yang namanya perlindungan seperti ini. Jadi mobil supir itu emang bisa diharuskan buka untuk keadaan darurat ya kalau nggak salah ya. Jadi di mobil di bagian pintu lain nggak bisa kebuka, tapi supir kenapa bisa? Ya ini gunanya buat ini, selamatan gitu ya. Waktu itu saya lagi review aku juga sama nggak bisa kebuka tuh, padahal dia mobilnya kelasnya mewah. Harusnya biasanya mobil kelas mewah itu bisa. Kalau mobil kayak gini juga masuknya kelasnya agak mewah ya Escudo ya, tapi memang nggak tahu ya, saya belum merasa dia juga belum bisa. R3 juga nggak bisa pada saat itu ya. Nggak tahu kalau Jimny ya bisa nggak ya. Tapi ya udahlah, kita jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kalau lagi dalam berkendara ya guys. Jadi kita lebih hati-hati aja dan waspada kalau lagi berkendara ya. Jadi saya harap kepada teman-teman semua kalau bawa kendaraan tuh hati-hati ya dimanapun kalian berada. Oke ya. Oke, itu aja videonya untuk si Suzuki Escudo 1,6 ini. Jangan lupa ya langsung hubungin Om Vivan aja atau Om Medi itu di kontaknya kalau kalian kurang yang tadi di awal video udah lewat ya. Atau kalian masih kurang langsung lihat deskripsi aja ya kalau kalian ingin menanyakan harga dari mobil ini ya, yang mulus banget. Bener-bener berasa kayak mobil baru walaupun mobil ini sudah 20 tahun dan gagah ya, pengen punya SUV gitu ya dengan harga cuma nggak nyampe 200 juta ya. Ini bisa dibilang nih cukup worth it lah ya untuk si Suzuki Escudo ini ya. Berasa gagah, keren gitu ya. Walaupun memang cuma penggerak 4x2 ya, namanya untuk dalam perkotaan sih masih wajar lah ya dengan hal-hal begini ya. Jadi udah bisa dibilang udah diharap maklum. Tapi tetap semangat untuk teman-teman semua yang ingin punya kendaraan ya. Tetap semangat dan tetap berusaha dan berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk teman-teman semua. Dan pastikan semua kalau ingin mendapatkan rezeki untuk mendapatkan mobil ini ataupun mobil-mobil lain yang kalian impikan ya, pastikan dapatnya dengan cara yang halal ya, dan tidak
melakukan hal-hal yang di luar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, itu aja ya. Sorry nih, jadi ceramah dikit. Itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di Ilham FT Auto. Karena itu saya semangat jadi buat bikin konten-konten lagi tentang permobilan. Walaupun mobil tua yang saya review atau mobil tua-tua begini, tapi saya lebih asik ya kalau nge-review mobil kayak gini. Klasiknya dapet dan orang-orang yang pada seneng dengan dunia mobil pasti akan lebih semangat lagi. Jangan lupa subscribe saya ya dan like video saya. Terima kasih.